الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebelumnya sedang membahas tentang Ghazwah atau Perang Khaybar. Rincian keberangkatan Rasulullah SAW menuju Khaybar adalah sebagai berikut. Di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW, suatu pasukan yang terdiri dari 1.600 Muslim berangkat dari Madinah. Di antaranya terdapat 200 pasukan berkuda. Namun sebelum keberangkatan, Rasulullah SAW mengirim sebuah tim pengintai yang bertugas mengawasi jalan-jalan di depan pasukan dan terus mengumpulkan informasi tentang situasi. Pemimpin tim ini adalah seorang sahabat, Hazrat Abbad bin Bishr Ansari. Untuk mengetahui jalan-jalan menuju Khaybar, ada 2 pemandu yang diberi upah 20 sya atau setara 50 kg. Mereka adalah Husail bin Kharijah Asja'i dan Abdullah bin Nuaim. Keduanya berasal dari suku Asja. Dalam perjalanan dari Madinah ke Khaybar, mereka singgah di berbagai tempat hingga berhenti di tempat bernama Saba. Ketika tiba waktu sholat, mereka menunaikan sholat di sana. Dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah SAW menunaikan sholat asar di Saba. Setelah itu, beliau bertanya berkenaan dengan makanan. Pasukan hanya memiliki tepung gandum, dan Rasulullah SAW beserta para sahabat memakannya. Perawi menuturkan, kemudian beliau berdiri untuk sholat maghrib, berkumur dan kami pun berkumur. Lalu beliau sholat tanpa memperbaharui wudhu. Jarak antara Saba dan Khaybar adalah 12 mil. Selama perjalanan, terjadi beberapa kejadian yang menunjukkan bagaimana dalam keadaan yang darurat sekalipun, Rasulullah SAW sangat memperhatikan tarbiyat para sahabat dan terus mengarahkan mereka pada sikap kedisiplinan dan ketaatan. Salah satu peristiwa yang disebutkan adalah suatu malam terlihat sesuatu yang berkilau di depan pasukan. Rasulullah SAW merasa khawatir dan setelah diselidiki, ternyata itu adalah seorang prajurit Muslim yang berjalan sendirian meninggalkan pasukan. Dan topi besinya berkilau karena terbuat dari perak. Namanya adalah Hazrat Abu Abbas. Rasulullah SAW memerintahkan untuk membawanya menghadap. Hazrat Abu Abbas menuturkan, saya merasa takut, khawatir turun wahyu tentang diri saya karena telah melakukan kesalahan. Ia menghadap dengan perasaan takut. Rasulullah SAW bertanya, mengapa Anda meninggalkan pasukan dan berjalan sendirian di depan? Kemudian ia menyampaikan alasannya. Kemudian Rasulullah SAW berpesan, hendaknya berjalan bersama-sama dengan pasukan. Setelah itu, beliau mulai berbicara dengannya. Ia adalah salah satu sahabat miskin yang tidak memiliki bekal untuk perang ini. Dan ia menghadap Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, saya tidak memiliki bekal dan tidak ada makanan di rumah saya. Mendengar ini, Rasulullah SAW memberikan sehelai selendang kepadanya. Sahabat yang bijak ini membawa selendang tersebut ke pasar. Ia memberitahu bahwa selendang itu pemberian Rasulullah SAW dan menjualnya seharga 8 dirham.
2 dirham digunakan untuk membeli makanan rumah tangga dan keperluan lainnya, 2 dirham untuk bekal perjalanan, dan 4 dirham untuk membeli selendang baru untuk dirinya, lalu bergabung dengan pasukan. Dalam pembicaraan, Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Di mana selendang yang saya berikan kepadamu?" Ia menjawab bahwa ia telah menjualnya dan menjelaskan rincian seperti yang baru saja disampaikan. Mendengar jawaban dari Hazrat Abu Abbas ini, Rasulullah SAW tersenyum dan bersabda, "Wahai Abu Abbas, kalian sekarang sangat miskin. Demi Zat yang jiwaku berada di tangannya, jika engkau hidup panjang umur, dalam waktu singkat engkau akan melihat bekalmu akan sangat berlimpah, makanan untuk keluargamu akan sangat banyak, dirham dan dinarmu akan berlimpah, dan engkau akan memiliki banyak hamba sahaya, tetapi semua itu tidak akan lebih baik bagimu." Hazrat Abu Abbas setelah menyaksikan nubuatan Rasulullah SAW ini terwujud dengan mata kepalanya sendiri, ia kerap berkata, "Demi Allah, semuanya terjadi persis seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW." Hazrat Abu Abbas nama aslinya adalah Abdul Uzza yang kemudian diubah oleh Rasulullah SAW menjadi Abdul Rahman. Beliau hidup hingga usia 70 tahun dan wafat pada masa kekhalifahan Hazrat Utsman. Hazrat Utsman memimpin sholat jenazah beliau dan dimakamkan di Jannatul Baqi. Rasulullah SAW juga mengirim pesan perdamaian kepada Banu Ghatfan. Seperti yang telah dijelaskan dalam perjalanan menuju Khaybar, beliau singgah di tempat bernama Saba dan menunaikan sholat asar, maghrib, dan isya di sana. Tempat ini berjarak 12 mil dari Khaybar. Setelah selesai sholat, beliau memanggil kedua pemandu dan menjelaskan rencana perang beliau. Beliau bersabda, "Saya ingin menyerang Khaybar dengan cara menghalangi jalan antara penduduk Khaybar dan negeri Syam, agar mereka tidak bisa melarikan diri ke Syam. Dan ini sekaligus menghalangi Bani Ghatfan, agar tidak bisa memberikan bantuan kepada Yahudi." Seorang pemandu bernama Husail memimpin pasukan dan berhenti di tempat di mana berbagai jalan menuju Khaybar bertemu. Rasulullah SAW menanyakan nama-nama jalan tersebut, dan ia menyebutkan nama-nama seperti Hazan, Shash, Hatib, dan lainnya, yang secara makna menunjukkan kesempitan, kesulitan, dan kesedihan. Satu nama yang disebutkan adalah Marhab, yang bermakna kelapangan dan kemudahan. Kemudian Rasulullah SAW sesuai petunjuk Allah, beliau memilih jalan bernama Marhab ini sebagai pertanda baik. Rasulullah SAW telah menerima berita bahwa Banu Ghatfan telah berjanji akan membantu penduduk Khaybar dan telah berangkat dengan pasukan 4.000 orang dengan maksud menyerang pasukan Muslim di tengah jalan sebelum mereka mencapai Khaybar. Banu Ghatfan sebelumnya telah mengirim pasukan sekitar 1.000 orang di bawah pimpinan panglima perang terkenal mereka, yaitu Tulaiha bin Khuwailid dan Uyainah bin Hisham. Mereka mengirimnya ke arah Khaybar, dan mereka telah mencapai benteng-benteng Khaybar. Kini pasukan 4.000 orang ini sedang dalam perjalanan untuk menghadang dan menurut pemahaman mereka akan menghabisi pasukan Muslim. Rasulullah SAW menjalin pembicaraan dengan Banu Ghatfan dan mengirim surat kepada mereka yang berisi permintaan agar mereka tetap netral dalam perang yang akan terjadi dengan Khaybar. Beliau SAW menjelaskan kepada mereka bahwa Allah Ta'ala telah berjanji kepada beliau akan memberikan kemenangan atas Khaybar. Menurut beberapa sejarawan, Rasulullah SAW juga menyampaikan pesan bahwa jika mereka berhenti mendukung Yahudi dan menerima Islam, maka setelah menaklukkan Khaybar, wilayah tersebut akan diberikan kepada suku-suku mereka.
Menurut sebagian lain, beliau tidak mensyaratkan penerimaan Islam, melainkan hanya meminta mereka untuk tidak membantu penduduk Khaybar dan tetap tidak memihak dengan imbalan setengah dari hasil tahunan Khaybar. Namun kesombongan mereka atas 15.000 jumlah prajurit melawan 1.600 umat muslim, ditambah dengan benteng-benteng kokoh mereka, membuat mereka menolak nubuatan Rasulullah SAW ini. Menanggapi hal ini, Rasulullah SAW mengutus pimpinan suku Khazraj dan sahabat yang mukhlis, yaitu Hazrat Sa'ad bin Ubadah, kepada Panglima Ghatfan, yaitu Uyainah bin Hisham. Saat itu Uyainah berada di benteng Marahab, yang adalah pemimpin Yahudi di Khaybar, bersama pasukan sebanyak 1.000 orang dari Bani Ghatfan. Ketika Uyainah mengetahui bahwa Hazrat Sa'ad datang sebagai utusan Rasulullah SAW, ia bermaksud membawanya ke dalam benteng. Namun Marhab keberatan. Ia khawatir utusan Muslim akan melihat jalan-jalan masuk ke dalam benteng. Uyainah berpendapat ia ingin utusan Muslim melihat kekuatan dan persiapan pasukan mereka yang sangat baik. Akan tetapi Marhab tetap menolak, sehingga Uyainah menemui Hazrat Sa'ad di luar benteng. Hazrat Sa'ad menyampaikan pesan Rasulullah SAW kepada Uyainah, yaitu Allah telah menjanjikan kemenangan atas Khaybar. Oleh karena itu, kalian harus mundur dan menghindari perang. Dengan imbalan kurma hasil Khaybar selama setahun, Uyainah menjawab kepada Hazrat Sa'ad bahwa kami tidak akan meninggalkan sekutu kami dalam keadaan apapun, dan kami mengetahui seberapa besar pasukan Muslim. Ia menambahkan bahwa Yahudi memiliki benteng yang kuat, jumlah prajurit yang lebih banyak, dan persenjataan yang jauh lebih banyak. Ia memperingatkan bahwa jika Muslim melawan, mereka semua akan binasa, dan ini berbeda dengan Quraisy yang telah mereka kalahkan sebelumnya. Uyainah juga meminta, sampaikanlah pesan saya ini kepada Muhammad SAW. Menanggapi jawaban sombong tersebut, Hazrat Sa'ad berkata kepada Uyainah, aku bersaksi bahwa Muhammad SAW pasti akan datang ke bentengmu ini. Saat itu engkau akan menerima tawaran yang kami berikan sekarang, tetapi engkau hanya akan mendapatkan pedang, yaitu peperangan. Wahai Uyainah, aku telah melihat bagaimana kami memasuki halaman Yahudi Madinah dan mereka binasa. Setelah itu, Hazrat Sa'ad kembali dan melaporkan seluruh pembicaraan kepada Rasulullah SAW dengan penuh ketulusan berkata, wahai Rasulullah SAW, Allah pasti akan memenuhi janjinya kepada Anda dan memenangkan agamanya. Janganlah berikan satu kurma pun kepada orang pedalaman ini, yaitu Uyainah. Wahai Rasulullah, jika pedang telah menyentuhnya, ia akan meninggalkan Yahudi dan melarikan diri ke daerah seperti mereka melarikan diri pada Perang Khandak. Pada Perang Khandak, suku ini juga datang dengan pasukan 6.000 orang untuk membantu Quraisy dan kemudian melarikan diri. Ada juga catatan tentang ketakutan yang dihadapi musuh yang turun dari Allah dan tentang pelarian Bani Ghatfan. Rasulullah SAW bersabda, "Nusirtu birrub," yakni aku ditolong dengan rasa takut yang menimpa musuh. Kejadian ini secara nyata terjadi lagi pada pasukan Bani Ghatfan. Seperti yang telah disampaikan, pasukan Bani Ghatfan yang berjumlah 4.000 orang sedang mengejar untuk menyerang pasukan Muslim agar tidak mencapai Khaybar. Tetapi takdir Allah muncul sehingga pasukan Bani Ghatfan ini tiba-tiba berbalik dan kembali ke rumah mereka. Dalam kitab-kitab sejarah dan sirah Nabi, tertera bahwa Panglima Ghatfan mendengar suara keras dari belakang mereka. Ada seseorang yang memperingatkan dengan berseru bahwa pasukan Muslim telah menyerang rumah-rumah mereka
harta benda dan ternak mereka dari belakang, dan mereka akan menawan harta, wanita, dan anak-anak mereka. Mendengar ini, mereka segera kembali dan tidak bisa membantu Yahudi. Ini adalah pertolongan dan suara dari Allah Ta'ala. Dalam kitab-kitab sejarah, terdapat perbedaan pendapat mengenai jumlah pasukan Bani Ghatfan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dari sebuah kitab sejarah, ada 1.000 pejuang dari Bani Ghatfan di bawah pimpinan Uyainah yang telah tiba di benteng-benteng Yahudi Khaybar untuk membantu mereka. Namun dalam kitab lainnya, jumlah mereka disebutkan 4.000 bukan 1.000. Demikian juga ada beberapa kitab sirah yang mencatat bahwa ketika pasukan 4.000 orang Banu Ghatfan di bawah pimpinan Uyainah sedang menuju Khaybar, mereka bertemu dengan utusan Rasulullah SAW di tengah jalan. Dan karena rasa takut yang menimpa mereka dari Allah, pasukan 4.000 orang ini kembali ke daerah mereka dari tengah jalan. Ini tertera dalam sirah Ibnu Hisham. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan menuju Khaybar. Dan ketika benteng-benteng Khaybar terlihat dalam kegelapan malam, beliau bersabda, berhentilah dan berdoa, Allahumma rabbas samawati sab'a wa ma azlalna wa rabbal arzina sab'a wa ma aqlalna wa rabbal syayatina wa ma azlalna wa rabbal riyah وما أذرينا فإنا نسألك من خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها أقدم بسم الله. Wahai Tuhan, 7 lapisan langit dan apa yang dinaunginya. Wahai Tuhan, 7 lapisan bumi dan apa yang dipikulnya. Wahai Tuhan yang telah menciptakan setan dan siapa yang mereka sesatkan. Wahai Tuhan yang telah menciptakan angin dan apa yang diterbangkannya. Kami memohon kepadamu kebaikan negeri ini dan kebaikan penduduknya. Dan kami berlindung kepadamu dari keburukan negeri ini dan keburukan yang ada di dalamnya. Majulah dengan nama Allah. Kemudian Rasulullah SAW berangkat hingga tiba di Manzilah, yaitu pasar Khaybar. Pasar ini setelah perang menjadi bagian Hazrat Zaid bin Sabit. Beliau menghabiskan sebagian malam di Manzilah, yaitu pasar Khaybar. Orang-orang Yahudi tidak menyangka bahwa beliau akan menyerang mereka karena mereka sombong dengan benteng-benteng mereka. Mereka sombong dengan persenjataan dan jumlah mereka yang banyak. Ketika orang-orang Yahudi mengetahui bahwa Rasulullah SAW sedang menuju ke arah mereka, setiap hari 10.000 pejuang berbaris keluar dan berkata, lihatlah, apakah mungkin Muhammad SAW akan menyerang kami? Ini mustahil. Ketika Rasulullah SAW tiba di dekat mereka, mereka tidak mengetahuinya sampai matahari terbit. Jadi beliau tiba di malam hari. Ketika pagi hari tiba, orang-orang Yahudi keluar dari benteng-benteng mereka dengan membawa cangkul dan keranjang untuk bekerja. Ketika mereka melihat Rasulullah SAW, mereka lari bersembunyi ke dalam benteng-benteng mereka. Diriwayatkan dari Hazrat Anas, ketika Rasulullah SAW tiba di Khaybar pada malam hari, beliau tidak menyerang sampai pagi tiba. Ketika pagi tiba, orang-orang Yahudi keluar membawa cangkul dan keranjang mereka. Jadi ketika tiba waktu malam hari, beliau memang tidak akan menyerang. Beliau SAW akan menyerang ketika pagi tiba. Ketika mereka melihat beliau, mereka berkata, Muhammad SAW, demi Allah, Muhammad SAW dan pasukannya. Beliau SAW bersabda, Kharibat Khaybar, inna iza nazalna bisahati qaumin, fasa'a sobahul munzarin. Yakni Khaybar akan hancur bila kami turun di halaman suatu kaum, maka amat buruklah pagi hari bagi orang-orang yang diberi peringatan. Rasulullah SAW tidak berkemah secara
permanen di Manzilah. Tempat perkemahan pasukan Islam lantas berubah. Sebagaimana dijelaskan bahwa ketika Rasulullah SAW tiba di Khaybar, beliau menghabiskan malam dan pagi hari di Manzilah. Hazrat Hubab bin Munzir datang kepada beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah SAW, jika penempatan Anda di tempat ini, yaitu Manzilah, adalah atas perintah Allah, kami tidak akan mengatakan apa-apa. Namun jika ini pendapat Anda, kami ingin memberikan saran." Rasulullah SAW menjawab, "Ini adalah pendapat saya." Hazrat Hubab berkata, "Wahai Rasulullah, Anda berada terlalu dekat dengan benteng-benteng mereka dan berhadapan dengan kebun-kebun mereka. Tanahnya tidak rata dan saya mengenal penduduk Nata. Panah mereka dapat mencapai jarak yang jauh dan tidak ada yang menandingi kemampuan memanah mereka. Mereka juga berada di posisi yang lebih tinggi dari kita. Panah mereka dapat dengan mudah mencapai kita, dan kita tidak aman dari serangan malam mereka. Mereka juga dapat bersembunyi di pohon-pohon kurma yang rimbun. Oleh karena itu, saya memohon agar Huzur SAW dapat berpindah ke tempat lain." Rasulullah SAW bersabda, "Engkau telah memberikan pendapat yang baik. Tetapi bagaimanapun kita akan berperang menghadapi mereka hari ini." Namun bersamaan dengan itu, Rasulullah SAW memanggil Muhammad bin Maslamah yang bertanggung jawab atas pasukan pengamanan beliau dan memerintahkan untuk mencari tempat yang agak jauh dari benteng-benteng mereka. Hazrat Muhammad bin Maslamah berjalan hingga sampai ke tempat bernama Raji yang terletak antara Khaybar dan Ghatfan. Kemudian kembali dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah menemukan tempat untuk Anda." Beliau bersabda, "Majulah dengan keberkatan dari Allah." Tetapi sebelumnya, Huzur SAW telah menyatakan bahwa hari ini adalah hari dimulainya perang. Oleh karena itu, setelah perang berakhir di sore hari, seluruh pasukan Islam pindah ke tempat baru tersebut. Mengenai benteng-benteng yang ada di Khaybar, penting untuk menjelaskan pembagiannya. Dari segi geografis, benteng-benteng ini menjadi fokus peperangan karena ditaklukkan satu persatu. Tidak hanya terdapat perbedaan dalam jumlah, tetapi juga dalam nama-nama benteng tersebut. Selain itu, beberapa peristiwa perang dalam beberapa kitab dikaitkan dengan benteng tertentu, sementara dalam kitab lain dikaitkan dengan benteng yang berbeda. Dalam tarikh Yaqubi disebutkan ada 6 benteng di Khaybar dan tidak disebutkan nama benteng Naim. Padahal kebanyakan kitab sirah Nabi menyebutkan bahwa perang Khaybar dimulai dari benteng Naim ini. Dalam Zarqani disebutkan ada 10 benteng. Dari semua kitab ini dapat disimpulkan bahwa wilayah Khaybar terbagi menjadi 3 bagian, Nata, Shak, dan Katiba. Ada 8 benteng yang terbagi sebagai berikut. Di Nata ada 3 benteng, yaitu Naim, Sya'ab, dan benteng Zubair. Awalnya bernama Kula, kemudian menjadi terkenal dengan nama benteng Zubair karena menjadi bagian Hazrat Zubair bin Awam. Di Shak ada 2 benteng, yaitu Ubay dan Barri. Atau menurut sebagian riwayat adalah Nizar. Di Katibah ada 3 benteng, yaitu Kamus, Wati, dan Sulalim. Berikut adalah rincian pertempuran. Sebelum perang dimulai, Rasulullah SAW menyampaikan khutbah singkat kepada para sahabat. Janganlah kalian berharap untuk bertemu musuh. Mohonlah keselamatan kepada Allah. Kalian tidak tahu ujian apa yang akan menimpa kalian. Ketika menghadapi musuh, berdoalah, yaitu Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa nawasina wa nawasihum
بيدك وإنما تقتلهم أنت. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami dan Tuhan mereka. उनकी पेशानियां और हमारी पेशानियां तेरे हाथ. Dahi kami dan dahi mereka ada di tangan-Mu, dan hanya Engkaulah yang akan membinasakan mereka. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk memulai perang dan mendorong para sahabat untuk bersabar. Pertama-tama, mereka mengepung benteng Naim, yang merupakan benteng terkuat mereka. Pada hari itu, Rasulullah SAW berperang dengan sangat sengit, dan penduduk Nata melakukan perlawanan yang sangat keras. Sementara para sahabat bertahan, Rasulullah SAW mengenakan 2 baju besi dan helm besi. Beliau menunggang kuda bernama Zarib dengan tombak dan perisai di tangan beliau. Musuh terus menghujani panah, tetapi umat Muslim memanah dengan hati-hati karena panah mereka terbatas. Bahkan mereka mengambil dan mengembalikan panah-panah musuh yang jatuh. Dalam perang ini tertera tentang syahidnya Hazrat Mahmud bin Maslamah. Ketika ia merasa lelah dan senjata beliau terasa berat serta kepanasan, ia duduk di bawah bayangan tembok benteng Nuaim. Disebutkan bahwa pemimpin Yahudi yaitu Marhab melihatnya dan menggelindingkan batu ke arahnya. Ada juga yang menuturkan bahwa Kinanah bin Rabi yang melemparkannya dari atas. Batu itu mengenai kepala sahabat itu dan merobek kulit kepalanya hingga jatuh ke wajahnya. Ia dibawa kepada Rasulullah SAW. Beliau mengembalikan kulit itu ke tempatnya dan membalutnya dengan kain. Tetapi luka itu sangat parah, sehingga Hazrat Mahmud bin Maslamah tidak selamat dan wafat beberapa hari kemudian. Ketika Hazrat Mahmud terluka, Rasulullah SAW menghibur saudaranya, yaitu Hazrat Muhammad bin Maslamah, dengan bersabda, "Pembunuh saudara engkau akan segera menemui ajalnya." Pada hari pertama ini, kaum muslim mengalami banyak kerugian, dengan 50 muslim yang terluka akibat panah dari benteng-benteng. Ketika malam tiba, Rasulullah SAW berangkat ke Raji dan memerintahkan para sahabat untuk ikut. Ini adalah tempat yang ditentukan berdasarkan saran Hazrat Hubaib dan sekarang menjadi pusat utama kaum muslim. Seperti yang telah disampaikan, ini adalah benteng Yahudi yang paling kuat. Dan pejuang Khaybar yang paling berani dan terkenal yaitu Marhab memimpin pertahanan benteng ini. Ia dibantu oleh para pejuang lain yang tidak kalah beraninya dan gagah, yaitu kedua bersaudara Yasir dan Haris. Dari riwayat-riwayat diketahui bahwa Rasulullah SAW berperang terus-menerus selama 10 hari. Beliau keluar bersama Hazrat Muhammad bin Maslamah dan menunjuk Hazrat Utsman sebagai pengawas di perkemahan. Ketika malam tiba, beliau kembali ke tempat yang sama dan kaum muslim yang terluka dibawa ke sana untuk diobati luka-luka mereka. Dalam peristiwa perang ini, tertera juga pertempuran antara Marhab dan syahidnya Hazrat Amir bin Aqwa. Rinciannya adalah pada satu hari itu, Marhab yang adalah panglima Yahudi yang tidak ada tandingannya dalam keberanian dan pertempuran, ia keluar dari benteng dan menantang kaum muslim. Ia membaca syair, "Qad alimat Khaybar anni marhab shaqis silahe watal mujarrab idal harubo akbalat tulahab." Khaybar mengetahui bahwa aku adalah Marhab, bersenjata lengkap, pahlawan yang berpengalaman. Ketika perang datang, maka akan menyala-nyala. Mendengar tantangan dari Marhab ini, Hazrat Amir bin Aqwa maju dan membacakan syair, "Qad alimat Khaybaru anni Amir, syakis silahi, batalun mugamir." Setiap sudut Khaybar mengetahui bahwa aku adalah Amir, bersenjata lengkap, pahlawan yang berani menghadapi bahaya perang tanpa rasa takut.
Setelah itu, keduanya berhadapan dan saling menyerang. Marhab menyerang dengan pedang yang ditangkis Hazrat Amir dengan perisainya, dan ia segera membungkuk untuk menyerang dari bawah. Tetapi karena pedangnya pendek, alih-alih mengenai Marhab, pedang itu malah mengenai dirinya sendiri dan mengakibatkan luka dalam, dan beliau pun syahid. Beliau adalah syahid kedua di dalam perang ini, dan keduanya dimakamkan dalam satu kubur di Raji. Hazrat Salama bin Aqwa meriwayatkan ketika paman saya, Hazrat Amir bin Aqwa, syahid oleh pedangnya sendiri, beberapa sahabat berkata bahwa amal Hazrat Amir telah sia-sia. Hazrat Salama berkata, aku datang kepada Rasulullah SAW sambil menangis dan berkata, wahai Rasulullah, apakah amalan Hazrat Amir telah sia-sia? Rasulullah SAW bertanya, siapa yang mengatakan itu? Salama menjawab, beberapa sahabat. Beliau SAW bersabda, kazaba man qala innalahu ajrain. Berdustalah orang yang mengatakan itu, sesungguhnya ia mendapat 2 pahala. Kemudian beliau SAW menyatukan kedua jari beliau, yaitu memperlihatkan angka 2, lalu bersabda, ia adalah seorang mujahid yang berjihad. Sangat jarang ada orang Arab yang berjalan di tanah ini seperti beliau. Dalam riwayat lain disebutkan, yang dilahirkan sebagai pengganti yang berjalan. Artinya tidak ada orang Arab yang dilahirkan seperti Hazrat Amir. Beliau SAW bersabda, ia mendapatkan 2 pahala. Jadi salahlah yang mengatakan ia tidak mendapatkan pahala. Rasulullah SAW tetap berada di Raji dan terus mengirim para sahabat selama 10 hari untuk menaklukkan benteng Naim. Kegagalan yang berulang, terlukanya para sahabat, dan syahidnya 2 sahabat semakin meningkatkan semangat Yahudi. Akhirnya pada suatu malam beliau bersabda, besok aku akan memberikan bendera kepada seseorang yang di tangannya Allah akan memberikan kemenangan. Ia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah riwayat Bukhari. Hazrat Buraidah meriwayatkan, kami menghabiskan malam dengan penuh kegembiraan karena besok akan kemenangan. Dan orang-orang menghabiskan malam dengan memikirkan siapa yang akan diberi bendera. Ketika pagi tiba, semua orang datang kepada Rasulullah SAW. Setiap orang berharap dan menginginkan bendera itu diberikan kepadanya. Hazrat Umar berkata, sebelum hari itu, saya tidak pernah menginginkan kepemimpinan. Hazrat Buraidah meriwayatkan, tidak ada di antara mereka yang menginginkan kedudukan dari Rasulullah SAW kecuali pada hari itu. Yaitu pada hari itu, setiap orang berharap mendapatkan bendera tersebut. Sampai-sampai aku berjinjit dan mengangkat kepala dengan harapan bendera itu akan diberikan kepadaku. Hazrat Salama dan Hazrat Jabir meriwayatkan, Hazrat Ali tertinggal dari Rasulullah SAW. Beliau tidak ikut dalam perjalanan ke Khaybar karena sakit, tetapi kemudian datang dengan gelisah karena mata beliau sangat sakit dan tidak bisa melihat. Ketika Rasulullah SAW berangkat ke Khaybar, Hazrat Ali berpikir, bagaimana mungkin aku tertinggal dari Rasulullah SAW? Maka Hazrat Ali berangkat menyusul hingga bertemu dengan Rasulullah SAW. Hazrat Buraidah meriwayatkan, ketika pagi tiba, Rasulullah SAW melaksanakan sholat subuh, kemudian meminta bendera, berdiri dan memberikan nasihat kepada orang-orang. Lalu bersabda, di mana Hazrat Ali? Para sahabat menjawab bahwa Hazrat Ali sedang sakit mata. Beliau SAW memerintahkan untuk memanggil Hazrat Ali. Hazrat Salamah berkata, saya menjemput Hazrat Ali dan membawanya kepada Rasulullah SAW. Beliau SAW bertanya apa yang terjadi padanya. Hazrat Ali menjawab, mata saya sakit hingga tidak bisa melihat apa yang ada di hadapan saya. Rasulullah SAW bersabda, mendekatlah kepadaku. Hazrat Ali meriwayatkan, Rasulullah SAW meletakkan kepala saya di pangkuan beliau SAW, kemudian mengambil air liur beberkat beliau dengan tangannya
dan mengusapkannya pada mata saya. Hazrat Ali sembuh seketika, seolah-olah tidak pernah sakit mata, dan sampai wafat tidak pernah sakit mata lagi. Rasulullah SAW berdoa untuk Hazrat Ali dan memberi bendera kepadanya. Hazrat Muslim Maud bersabda berkenaan dengan hal ini. Pada hari Khaybar, Rasulullah SAW bersabda, "Hari ini aku akan memberikan kesempatan kepada orang yang mencintai Allah dan yang Allah cintai, dan akan kuserahkan pedang kepada orang yang Allah telah beri keutamaan." Hazrat Umar menuturkan, "Saya hadir dalam majelis itu dan mengangkat kepala saya dengan harapan Rasulullah SAW akan melihat dan memilihku. Beliau SAW melihat, namun tetap diam. Saya mengangkat kepala lagi. Beliau SAW melihat dan tetap diam. Hingga pada akhirnya Hazrat Ali datang dengan mata yang sangat sakit. Rasulullah SAW bersabda, 'Ali, majulah.' Ketika beliau mendekat, Rasulullah SAW mengusapkan air liur beberkat beliau pada matanya dan berdoa, 'Semoga Allah menyembuhkan matamu. Ambillah pedang ini yang Allah serahkan kepadamu.' Di tempat lain, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an menulis, suatu hari Allah Ta'ala memberitahu Rasulullah SAW bahwa kemenangan kota ini ditakdirkan di tangan Hazrat Ali. Pada pagi hari beliau SAW mengumumkan, 'Hari ini aku akan memberikan bendera hitam Islam kepada orang yang dicintai Allah, Rasulnya dan kaum muslim. Allah telah menakdirkan penaklukan benteng ini di tangannya.' Keesokan paginya, beliau SAW memanggil Hazrat Ali dan menyerahkan bendera kepadanya. Hazrat Rasulullah SAW memimpin pasukan sahabat untuk menyerang benteng. Meskipun orang-orang Yahudi berlindung dalam benteng, Allah Ta'ala memberikan kekuatan luar biasa kepada Hazrat Ali dan para sahabat lainnya, sehingga sebelum malam tiba, benteng ditaklukkan. Hazrat Ali berlari membawa bendera ke bawah benteng dan menancapkannya di antara batu-batu. Mengenai tewasnya para musuh, Hazrat Jabir meriwayatkan, dari benteng-benteng Khaybar, yang pertama keluar untuk berduel adalah Haris, saudara Marhab. Hazrat Ali membunuhnya, sehingga pengikut Haris kembali ke benteng. Kemudian pimpinan Yahudi yaitu Amir keluar untuk bertempur. Ia adalah orang yang sangat besar. Hazrat Ali keluar menghadapinya dan memberikan beberapa serangan tetapi tidak mempan. Kemudian Hazrat Ali menyerang betisnya hingga ia terduduk. Lalu ia membunuhnya dan mengambil senjatanya. Ada juga peristiwa tentang binasanya pemimpin Yahudi yaitu Usair. Ketika Usair keluar untuk menantang berkelahi, Hazrat Muhammad bin Maslamah keluar menghadapinya dan membunuhnya. Kemudian Yasir, saudara Marhab juga terbunuh. Ibnu Ishaq menulis, Yasir muncul membacakan syair perang. Muhammad bin Umar menulis, ia adalah yang terkuat di antara mereka dan memiliki senjata perang yang ia gunakan untuk menginjak-injak orang. Hazrat Ali maju untuk menghadapinya. Tetapi Hazrat Zubair bin Awam berkata kepada beliau, "Aku bersumpah, jangan engkau menghalangi antara aku dan dia." Hazrat Ali menjawab, "Aku akan melawannya." Hazrat Ali kemudian mundur. Ketika Hazrat Zubair maju menghadapi orang-orang kafir itu, ibu beliau yaitu Safiyah berkata, "Wahai Rasulullah, ia akan membunuh putraku." Beliau SAW menjawab, "Sebaliknya, putramu yang akan membunuhnya, insya Allah." Hazrat Zubair maju dan membacakan beberapa syair. Kemudian mereka bertarung dan Hazrat Zubair membunuhnya. Kemudian pejuang terhebat di Khaybar yang bernama Marhab keluar dari benteng dengan persenjataan lengkap dan membacakan syair yang telah disampaikan sebelumnya tentang Khaybar. Hazrat Ali bin Abi Talib kemudian keluar menghadapinya dengan mengenakan jubah merah. Beliau menghunus pedang dan membacakan syair. Analladzi sammatni ummi Haidara kalayse ghabatin karihil manzara ufihim usai kalas sandara. Yakni,
Aku adalah seorang yang ibuku menamaiku Haidar, seperti singa hutan yang menakutkan, dan aku membalas satu sa dengan sandara, yaitu ukuran yang lebih besar. Ini adalah sebuah peribahasa yang memiliki makna bahwa satu sir dibalas dengan 1,25 sir dan batu bata dibalas dengan batu. Arti harfiah dari sandara adalah mikyatul wasi, yaitu ukuran yang sangat besar, sedangkan sa adalah ukuran yang lebih kecil, setara dengan 2,5 sir. Diriwayatkan bahwa Hazrat Ali menyerang kepala Marhab dan membunuhnya. Kemudian kemenangan diraih melalui tangan beliau. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa dalam pertarungan antara Hazrat Ali dan Marhab, Hazrat Ali maju dan melayangkan tebasan yang membelah helm besi dan kepala Marhab hingga mencapai giginya. Kemudian orang-orang maju bersama Hazrat Ali hingga menaklukkan benteng. Beberapa sejarawan menyebutkan bahwa Hazrat Muhammad bin Maslamah yang membunuh Marhab, Hazrat Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa ketika Marhab keluar dari benteng dengan persenjataan lengkap, seraya menantang duel dan membacakan syair perang. Rasulullah SAW bertanya siapa yang akan menghadapinya. Hazrat Muhammad bin Maslamah berkata, "Wahai Rasulullah, aku akan menghadapinya. Demi Allah, kemarin ia telah membunuh saudaraku." Beliau SAW bersabda, "Bangkitlah menghadapinya," dan beliau berdoa, "Ya Allah, tolonglah ia." Diriwayatkan bahwa ketika keduanya mendekat untuk bertarung, sebuah pohon menghalangi di antara mereka. Keduanya saling berlindung di balik pohon. Setiap kali salah satu berlindung di balik pohon, yang lain memotong sebagian pohon dari sisinya hingga mereka berhadapan langsung. Marhab menyerang Hazrat Muhammad bin Maslamah dengan pedang. Tetapi Hazrat Muhammad bin Maslamah melindungi diri dengan perisai. Pedang Marhab tersangkut dan memotong perisai. Hazrat Muhammad bin Maslamah menyerangnya dengan pedang dan membunuhnya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Hazrat Muhammad bin Maslamah menyerang dan memotong kaki Marhab hingga ia jatuh. Kemudian Hazrat Ali lewat dan membunuhnya. Hafiz Ibnu Hajar, penafsir Sahih Bukhari, menulis bahwa Ibnu Ishaq, Musa bin Uqbah, Waqidi, dan beberapa sejarawan lainnya menulis bahwa Marhab dibunuh oleh Hazrat Muhammad bin Maslamah. Hazrat Muhammad bin Maslamah memang membunuh Haris, yaitu saudara Marhab, tetapi beberapa perawi keliru dan menulis nama Marhab sebagai gantinya. Namun jika bukan demikian kejadiannya, maka riwayat dalam Sahih Muslim yang menyebutkan Hazrat Ali membunuh Marhab lebih diutamakan. Dalam Sahih Muslim, Hazrat Salmah bin Aqwa meriwayatkan bahwa Hazrat Ali yang membunuh Marhab. Sahih Muslim diutamakan karena dua alasan. Pertama adalah sanadnya sahih. Kedua, Hazrat Jabir yang menyampaikan riwayat yang menyebutkan nama Hazrat Muhammad bin Maslamah sebagai yang membunuh Marhab tidak ikut dalam perang Khaybar. Perlu dijelaskan bahwa dalam kitab-kitab sejarah dan sirah terdapat perbedaan pendapat tentang di benteng mana pertarungan dan pembunuhan Marhab dan orang-orang Yahudi lainnya terjadi. Dalam Bukhari, Muslim, dan Sihah Sittah tidak disebutkan nama benteng manapun. Begitu juga beberapa kitab sejarah menceritakan kejadian ini tanpa menentukan benteng tertentu, seperti Sirah Ibnu Hisham, Tabakat Ibnu Sa'ad, dan Syarah Zarkani. Namun beberapa kitab menghubungkannya dengan benteng Kamus, sementara yang lain dengan benteng Naim. Bagaimanapun, selama 9 hari, Rasulullah SAW dan kaum muslim terus menyerang benteng ini, hingga pada hari ke-10, Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada kaum muslim. Dalam penjelasan tentang penguasaan kaum muslim atas benteng Naim, tidak ada sejarawan yang menyebutkan berapa banyak harta rampasan yang didapat kaum muslim saat menaklukkan benteng terkuat Khaybar ini. Mungkin umat Islam tidak mendapatkan sesuatu yang berarti karena orang-orang Yahudi telah memindahkan wanita dan anak-anak ke benteng lain dalam keadaan darurat. Dan ketika orang-orang Yahudi kalah dan tidak mampu menahan serangan Muslim ke benteng Naim,
mereka sendiri juga pindah dengan mudah ke benteng Sa'ad bin Mu'az. Dalam pertempuran benteng Naim, tidak ada satupun Yahudi yang tertawan oleh kaum muslim. Ada rincian lebih lanjut mengenai peristiwa penaklukan benteng-benteng ini, insya Allah. Seperti yang saya selalu sampaikan tentang banyaklah berdoa mengenai keadaan dunia dan keadaan umat Islam. Berdoalah khususnya untuk rakyat Palestina dan umumnya untuk dunia muslim. Keadaan mereka, meskipun banyak yang tampak senang karena ada gencatan senjata dan berharap keadaan akan membaik, namun kenyataannya malah semakin memburuk. Kebijakan baru dari Presiden Amerika telah mencapai puncak kezaliman yang baru. Dulu Amerika mengatakan tidak berbahaya bagi negara mereka dan tidak mencampuri urusan dunia luar, tetapi sekarang telah menjadi berbahaya bagi seluruh dunia. Semoga Allah Ta'ala mengasihi rakyat Palestina dan juga dunia dan melindungi mereka. Negara-negara Arab harus membuka mata mereka dan berusaha untuk membangun persatuan, karena tidak ada jalan lain. Jika tidak, bukan hanya Palestina, tetapi negara-negara Arab lainnya juga akan menghadapi kesulitan yang besar. Meskipun sekarang sudah mulai terdengar suara-suara dari beberapa non-Muslim yang mendukung Palestina dan menentang kezaliman, tetapi pihak yang berkuasa saat ini sepenuhnya mabuk kekuasaan dan tidak mau mendengarkan siapapun. Oleh karena itu, umat Islam harus memberikan perhatian yang besar dan kita harus berdoa untuk mereka. Kita tidak memiliki kekuatan lain. Begitu juga berdoalah untuk para Ahmadi di Pakistan, karena keadaan mereka juga terkadang mengalami penentangan yang sangat keras. Berdoalah juga untuk para Ahmadi di Bangladesh. Semoga Allah Ta'ala melindungi mereka dari segala bentuk penentangan dan serangan. Berdoalah juga untuk orang-orang yang terzalimi di tempat lain. Berdoalah untuk para Ahmadi yang terzalimi. Semoga Allah Ta'ala menjaga mereka semua dalam perlindungannya dan memberikan pemahaman kepada dunia. Semoga kita mendapatkan taufik untuk banyak berdoa. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله